Bagaimana sejatinya Islam melihat orang tua yang membawa anaknya ke masjid. Namun di masjid itu orang tuanya membiarkan anaknya ribut bermain, sedangkan orang tuanya sibuk dengan urusannya sendiri, seolah-olah masjid itu tempat bermain gitu. Bahkan ketika sholat, anaknya pun ribut bermain sama kawan-kawannya sehingga mengganggu orang sholat. Nah, karena memang banyak sih orang tua seperti ini, Ustaz. Bagaimana Ustaz sebaiknya melihat hal seperti ini, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ini sebenarnya ada dijawab banyak oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah ajmain ya, para ulama dengan dalam masalah-masalah seperti ini. Sekalian ini ada dari satu pertanyaan ini bisa berkembang, bisa jadi 7 pertanyaan. Masya Allah. Ya. Nggak bisa nikmati kopi jadi Ustaz nanti, Ustaz. Silakan. Betul, Ustaz. Silakan ini. Nih. Jadi pertama ya mas sekalian, hukum membawa anak ke masjid itu asalnya boleh. Ya, boleh ini. Ya. Kemudian membawa anak ke masjid hendaknya yang kedua ini diniatkan untuk melatih sholat, mengenalkan komunitas ya kita ini, terutama menjalankan perintah daripada Rasulullah SAW, muru auladakum ya bisolah wahum sab'asinin ya. Perintahkan, ajarkan anak-anak kalian untuk sholat ya saat dia berusia 7 tahun ya, wadribuhum ya wahum asasinin, dan pukullah mereka dengan mukul yang ya, mendidik yaitu saat dia 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat ya. Ini ininya. Nah kemudian juga ya membawa anak yang ketiga nih, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Nggak boleh ini. Ya kalau misalnya anak-anak tersebut ya mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyukan orang ya dalam sholat ya. Anaknya lari-larian misalnya. Ini biasanya anak-anak yang berumur 4 tahun sudah ini. Dia umur TK, dia biasanya nggak bisa diem dia. Lari terus ini. Nah ini harus ya harus dihindarkan. Dia lebih baik diajarkan di rumah dia. Ya. Jadi ketika anak-anak nih yang keempat ini, ketika anak-anak yang belum layak dibawa ke masjid, silakan diajarkan di rumah saja. Diajarkan di rumah, kemudian sampai dididik dia, nak, kamu kalau ayah ajak ke masjid, ya, tolong ya dijaga sopannya, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Maka kemudian ya, kalau bisa diposisikan di sebelah. Nah itu yang sering tidak diperhatikan, Ustaz. Ya. Kadang kebanyakan udah anak-anak taruh di belakang saja, sesama anak-anak ribut. Nah, ya. Akhirnya harusnya kan tidak seperti itu, Ustaz ya. Anda melihat ya para guru ngaji ya di Madinah itu dia ada 2 cara nih. Pertama, dikumpulkan anak-anak itu di belakang sendiri semua dengan diawasi oleh gurunya. Ada pengawasan. Ada pengawasan ya. Mereka sendiri aja. Jadi kalau misalnya ini, jadi biasanya kakek-kakek itu dari mereka ini biasa bawa anak-anaknya ke masjid. Ya ke masjid. Masjid Nabawi kan cukup luas itu. Luas tuh. Anak-anak yang yang suka lari-larian tuh dia betul-betul dijaga dia. Dikasih di ini. Ya. Dia betul-betul dijaga jangan sampai ini. Kemudian ketika waktunya sholat langsung dipegang. Ya, dipegang ya. Dan ini boleh yang menggendong anak seperti Rasulullah SAW menggendong cucunya Umamah ya, anaknya Zainab ya, anaknya Zainab binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma ya. Umamah ini masih kecil ya, misalnya ini dibawa sama Rasulullah SAW untuk ini. Jadi dipegang dia ini, anak kemana-mana dia digendong itu boleh. Kemudian ya anak-anak ini juga boleh ya di saf terdepan tuh boleh dia. Jadi jangan bawa anak-anak, boleh. Yang tidak boleh itu yang pas di belakangnya imam. Belakangnya imam. Tapi kalau misalnya dia anak-anaknya itu misalnya anaknya kadang-kadang dia diam, dia temennya main. Nah, sebaiknya memang di posisinya saf kedua. Sehingga tidak merusak saf yang pertama. Jangan kemudian juga kalau sudah tahu anaknya suka lari-larian dan ya dia kemudian ngambil posisinya di posisi di belakang imam, bisa terputus. Anaknya lari bisa terputus. Orang mau rapat, anaknya nangis nanti ribut.
satu ini. Makanya Ke para masjid. orang tua hendaknya memperhatikan seperti ini.